Shalom, mejuah-juah. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, pada hari ini, minggu ini dinamakan Minggu Jubilate. Bersoraklah. Kita diajak untuk terus bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun pandemi masih ada, tetapi kita tetap bersyukur dan bersorak. Di Mazmur 31 ayat 8 dikatakan, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian, memuji Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar namamu, kita angkat pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah.
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom saudara-saudara jemaat Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan dan selamat hari Minggu. Terpuji Tuhan, kembali kita bersama menikmati kehadirat Tuhan melalui ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Marilah kita memperhatikan warta jemaat yang menampakkan karya Allah bagi gerejanya. Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, dan persembahan lainnya. Persembahan bisa ditransfer ke rekening Runggun, dapat kita lihat di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah diberikan dan semakin ditambahkan berkat-berkatnya. Peserta katekisasi khusus dilakukan untuk saudara terkasih kita, Lela Nonika, yang memiliki latar belakang Katolik, dan juga Robi Antonius Barus. Selanjutnya undangan dari BP Saitun Klasis Jakarta Banten kepada seluruh anggota Saitun Runggun Cengkareng dan Permata Runggun Cengkareng untuk menghadiri acara ceramah pembekalan kepada BP Saitun Runggun yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Pengkhotbahnya yaitu Pendeta Sahabat Perangin-Angin, penceramah Pendeta Christmas Barus. Tema Saitun Ulu Kepentaran Man Anak Kempu. Tempat virtual aplikasi Zoom, akan segera di-share linknya. Untuk semua Saitun dan Permata diharapkan ikut mengambil bagian dalam acara ini. Berita sakit, saudara terkasih kita yang saat ini di dalam perawatan di rumah sakit, anak terkasih Alvaro Karo-Karo, anak dari saudara terkasih kita Johnny Hood Karo-Karo, sektor Yerusalem, dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Mogot.
Begitu juga saudari terkasih kita Susilawati Berusembiring atau Nande Kenika Ginting dari sektor Tesalonika dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Saudara terkasih kita yang saat ini juga dalam pemulihan kesehatan di rumah, yaitu Bapak Lisbeth Sitepu, sektor Efesus, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, sektor Filipi, Nora Nande Charles Sembiring, sektor Filipi, dan Sambat Surbakti, sektor Tesalonika. Marilah kita topang dalam doa agar semua proses perawatan dan pemulihan kesehatan saudari terkasih kita ini berjalan dengan baik dan cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, begitu juga ulang tahun pernikahan pada saudara-saudara yang tertera namanya di Warta Jemaat. Semoga di dalam pertambahan umur Tuhan semakin memberkati, baik itu ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Panggilan beribadah. Saudaraku, minggu ini dinamai juga Minggu Jubilate yang artinya bersoraklah, Tuhan Allah telah membebaskan kita dari dosa dan dari segala pergumulan kita. Pembebasan yang Allah kerjakan bagi kita bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Marilah dengan penuh syukur dan sorak-sorai kita merayakan kemenangan ini. Mari bangkit berdiri, kita bernyanyi dalam kitab Ndenden nomor 399, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, dan di dalam nama Roh Kudus pembaharu hidup umat-Nya. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Invokasio diambil dari Mazmur 97 ayat 8. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Mari kita bernyanyi dari kitab Kidung Jemaat nomor 392 bait 1 maupun bait 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, silakan duduk. Janji Allah kepada manusia. Saudara-saudara terkasih, Tuhan senantiasa setia memelihara hidup kita. Jangan takut dan gentar menjalani kehidupan ini. Terimalah firman-Nya yang menjanjikan kemenangan kepada kita. Mazmur 97 ayat 9 sampai 12. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar,
dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita bernyanyi dari kitab Mendenden nomor 434, bait 1 maupun 2. Oh iya lemi malam hatiku menipu malam aluran neku puji gelarmu berbahan meriah kalukurku ku puji kam segerang geluku hendingku muji gardu aluran neku puji gelardu berbahan meriah kalukurku ku puji kam segerang geluku hendingku muji gardu. Di mata lukuku ipegan jagu di meganjang buku meneruk ibarat aluran deku puji gelardu berbahan meriah kalukurku ku puji kam segerang geluku hendingku muji gardu aluran deku puji gelardu berbahan meriah kalukurku ku puji kam segerang geluku hendingku muji gardu. Sampai kita kepada pembacaan firman yang pertama yang diambil dari Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Dari sini kami bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Demikianlah firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menundukkan kepala kita. Kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan di minggu pagi yang indah ini. Bersama dengan keluarga kami, di tempat kami masing-masing, kami diberikan kekuatan. Tuhan memampukan kami untuk merayakan hari minggu-Mu yang indah ini. Di dalam kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga firman Allah yang sebentar ini akan kami dengar. Bukan hanya kami dengar ya Tuhan. Tapi langsung kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga nyata benar. Kami anak-anak Allah yang senantiasa memegang firman Allah itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap melakukan firman Tuhan. Demi Kristus sang firman yang hidup, dan demi firman Kristus yang sampai hari ini menghidupkan kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada minggu pagi Jubilate ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga pada ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah dan bersukacitalah bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan, lebih berbahagia dan bersukacita bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Shalom. Maju-ajua. Bersyukur kami bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu terkasih, Jemaat GBKP Cengkareng. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini adalah minggu Jubilate. Dari awal ibadah,
Kita sudah mendengar bahwa kita ada di dalam minggu jubilate, yang artinya bersoraklah. Minggu ketiga setelah kita merayakan Paskah. Kita masih tetap merayakan pembebasan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Bagi bangsa Israel, Bapak Ibu yang terkasih, pembebasan yang paling bersejarah adalah ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Tetapi bagi orang Kristen, pembebasan yang paling berarti dan bersejarah adalah ketika kita terbebas dari belenggu dosa, dari belenggu kematian, dari belenggu kutukan-kutukan yang Tuhan sudah tebus melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mengapa pada minggu ketiga ini GBKP menamakan minggu ini sebagai jubilate? Karena kita patut bersorak, kita patut bersorak-sorai memuji Tuhan. Ditambah lagi tanggal 18 kemarin bukankah kita baru bersorak-sorai dan bersyukur atas Tuhan memberikan pertambahan umur kepada gereja kita terkasih. Tema kita pada hari ini, dalam perenungan kita, dalam minggu jubilate ini, ngikutkan perintah di bata. Mudah-mudahan saya benar mengucapkannya. Menurut KBBI Bapak Ibu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuruti mempunyai arti mengikuti, mempunyai arti memperturutkan, mempunyai arti juga memberi, meluluskan, menyusul. Tetapi kalau kita membaca dalam KBBI, ada di dalam kurungnya, menuruti berarti juga mencontoh, meneladani perbuatan atau tingkah laku dari seseorang. Jadi kalau kita beranjak dari KBBI, secara tegas sebenarnya KBBI sudah mau mengatakan bahwa menuruti itu bukan soal berkata. Menuruti itu bukan soal apa yang keluar dari perkataan kita. Menuruti itu berarti melakukan sebuah tindakan nyata. Meneladani, mencontoh, berarti kita akan melakukan sebuah tindakan nyata. Oleh karena itu marilah dengan perenungan kita di pagi hari ini, kita mau belajar bersama. Bagaimana pemahaman akan menuruti perintah Tuhan, bagaimana pemahaman yang benar, lalu tindakan perbuatan nyata apa yang harus kita lakukan sehingga tema ini benar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk melihat dari latar belakang teksnya dulu Bapak Ibu. Kalau saya boleh bertanya, berapa seringkah kita membaca 1 Yohanes ini? Atau pertanyaan lagi mundur ke belakang. Bapak Ibu tahukah 1 Yohanes ini ada berapa? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Seberapa sering kita membaca kitab ini? Mungkin jarang. Tetapi 1 Yohanes ini Bapak Ibu, kalau kita mau melihat di dalamnya, banyak sekali menceritakan mengenai bagaimana kita dikuatkan untuk menghadapi kenyataan dunia ini. Makanya kenapa 1 Yohanes ini ketika kita membacanya saat ini, sama seperti kita membaca koran pagi hari ini. Dalam surat 1 Yohanes ini, penulis 1 Yohanes menjabarkan kepada kita, pembaca pada saat itu, bahayanya pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang keluar dari pengajaran yang diberikan oleh Kristus Yesus. Penulis 1 Yohanes mengatakan kepada para orang percaya pada saat itu, janganlah menjalin sebuah pertemanan, janganlah mengadakan sebuah persekutuan dengan kegelapan. Tinggallah dalam terang Injil. 1 Yohanes ini ditulis kepada semua orang percaya pada zaman itu, kepada semua orang percaya pada zaman itu. 1 Yohanes mengajak kita, pembacanya, untuk cermat membedakan mana ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Kristus Yesus. Guna mempertahankan persekutuan kita, guna mempertahankan kedekatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Pada waktu itu, pada waktu penulisan 1 Yohanes ini, para guru-guru palsu, para pengajar-pengajar palsu Bapak Ibu, menciptakan sebuah keretakan, perpecahan di dalam jemaat mula-mula. Mereka mengajarkan sebuah filosofi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Docetisme. Mungkin lebih sering mendengarnya lagi mengenai gnostisisme. Jadi paham filosofi yang sedang berkembang pada saat penulisan 1 Yohanes itu adalah paham docetisme, gnostisisme. Di mana dikatakan pada paham itu bahwa roh sepenuhnya baik, tetapi zat, tubuh jasmani ini dikatakan zat, itu adalah sepenuhnya jahat. Saya ulangi, paham pada saat itu yang sedang berkembang adalah roh sepenuhnya baik, tetapi zat, ya, tubuh jasmani ini dikatakan zat, sepenuhnya jahat. Oleh karena itu, paham gnostisisme ini tidak percaya, tidak mau mengakui bahwa Kristus Yesus benar menjadi manusia. Ada tubuh yang nyata dari Kristus Yesus, mereka tidak mau mengakui. Mereka hanya berkata seolah-olah Kristus lahir, menderita, mati dan dibangkitkan. Tidak percaya, tidak mau mengakui. Karena mereka tahu tubuh jasmani ini jahat. Sehingga tidak mungkin Mesias yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya itu berasal dari yang jahat. Mengapa 1 Yohanes menuliskan perenungan kita pada pagi hari ini? Dia mau melawan itu. Penulis 1 Yohanes mau mengatakan bahwa yang ada dalam tubuh Yesus Kristus itu, yang lahir, yang mati, yang bangkit itu benar Allah. Tidak bisa dengan pemahaman gnostisisme itu. Mereka tidak mempercayai seorang Mesias anak Allah datang sebagai manusia. Penulis 1 Yohanes mau membantah pemahaman ini. Sehingga dengan tegas kalau kita lihat secara pembacaan kita dari awal sampai akhir 1 Yohanes ini, banyak penulis Yohanes dengan tegas mengatakan pengajar-pengajar palsu itu tidak bisa masuk dalam persekutuan kita. Jangan sampai kita menjalin pertemanan dengan mereka. Kasih adalah tema sentral dari surat pertama Yohanes ini. Penulis menekankan bahwa mereka yang mengatakan mereka mengasihi Allah, namun sebaliknya tidak mengasihi orang-orang di sekeliling mereka adalah pendusta. Tema lain selain kasih dalam 1 Yohanes ini adalah kepatuhan akan mengikut perintah Tuhan. Kepatuhan kita ketika kita menjadi mengenal Tuhan kita, memiliki persekutuan dengan Tuhan kita, maka apa saja yang kita minta akan diberikan. Inilah tema kita bersama, menuruti perintah Tuhan. Tema sentral juga di dalam pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, memerangi pengajar-pengajar palsu, memerangi paham-paham yang tidak sesuai dengan Alkitab kita, yang melenceng, yang mengajak kita untuk tidak percaya, itu bukan hanya diperangi oleh jemaat mula-mula. Harus kita akui kita saat hari ini pun menghadapi hal yang sama. Kita juga sedang mengalami itu. Kita juga sedang berjuang memerangi itu. Mengapa kita penting untuk mempelajari menuruti perintah Allah itu? Kenapa kita perlu diingatkan kembali? Karena pada saat hari ini pun Bapak Ibu, pengajar-pengajar palsu itu lebih giat bekerja. Sudah mulai mendekati kita. Mari bertanya kepada anak-anak kita. Mari bertanya kepada saudara-saudara kita. Mereka pasti memiliki pengalaman yang sama. Kalau Bapak, Ibu, dan saya hari ini mengaku percaya
dan mengaku sebagai anak-anak Allah, bukan hanya berdasarkan seperti dilihat KTP-nya beragama Kristen, tapi benar-benar mengaku percaya dan mengaku sebagai anak-anak Allah, harusnya Bapak, Ibu, dan saya mengerti apa yang harusnya kita lakukan ketika kita berkata, saya anak-anak Allah. Ada 5 poin penting Bapak Ibu, yang saya pribadi mau mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan kita ini. Sehingga kita bisa juga bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Poin yang pertama, 1 Yohanes 3 ini mau mengatakan dengan tegas kepada kita, ciri anak-anak Allah adalah anak-anak Allah yang sejati adalah anak-anak Allah yang berasal dari kebenaran. Itu awal kita membaca firman kita hari ini. Anak-anak Allah yang sejati adalah anak-anak Allah yang berasal dari kebenaran, bukan berasal dari yang jahat. Mari lihat lagi kepada ayat 12. Jelas dikatakan di situ. Maka setiap orang yang berasal dari kebenaran semestinya, seharusnya taat pada perintah Tuhan. Ini harus saya ulangi Bapak Ibu. Ini harus saya ulangi, ini dasar kita beranjak. Setiap orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, yang mengaku sebagai orang percaya, otomatis berasal dari kebenaran. Dan orang-orang yang berasal dari kebenaran semestinya taat pada perintah Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sampai hari ini belum taat pada perintah Tuhan, berarti kita menolak bahwa kita berasal dari kebenaran, kita menolak kita sebagai anak-anak Allah. Bukankah kita tertampar? Bukan lagi terketuk. Saya pribadi ketika mempersiapkan firman Tuhan ini saya tertampar. Apakah yang saya perkatakan ini, yang saya perbuat itu, sudah semestinya saya mencerminkan saya berasal dari kebenaran? Saya sebagai anak-anak Allah. Poin yang kedua, dosa dan kesalahan. Ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dosa dan kesalahan. Kita merasa kita berdosa, kita merasa kita bersalah, itu biasanya berasal dari hati kita. Hati kita yang mengatakan kamu berdosa, kamu melakukan kesalahan. Kita punya alarm. Contohnya, hati saya, hey Angel, kamu ini melakukan kesalahan. Hey Angel, kamu ini berdosa. Hati kita, hati manusia yang merasa dosa dan kesalahan itu. Tapi hati manusia juga yang terkadang menghalangi kita untuk menghadap Tuhan. Karena apa? Karena sudah merasa berdosa dan bersalah itu. Sehingga kita tidak punya nyali untuk menghadap Allah. Saya bersalah, saya berdosa, makanya saya nggak layak di hadapan Allah. Ya udahlah, saya nggak usah datang ibadah. Ya udahlah, saya nggak usah ke gereja. Ya udahlah, saya nggak usah berdoa lagi, orang saya berdosa, saya bersalah, nggak layak saya. Alangkah salahnya perkataan itu, pemahaman itu, penghakiman atas hati manusia yang dilakukan oleh hatinya sendiri sehingga membuat jarak antara Allah dan manusia. Teks kita hari ini mau mengajarkan kepada kita menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kalau kita disalahkan oleh hati kita, Allah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih tahu daripada hati kita. Hati kita mengatakan kau bersalah, kau berdosa, Allah lebih tahu daripada hati kita. Jadi jangan sampai hati kita menghalangi kita untuk bertemu dengan Allah. Karena pada dasarnya penghakiman salah dan benar itu 100% mutlak bagian Allah, bukan bagian manusia.
Bagian manusia adalah bagaimana kita harus terus memuji dan memuliakan Allah. Justru harusnya ketika kita merasa berdosa, ketika kita merasa bersalah, ketika kita merasa bercela, kita perlu menghadap Tuhan. Kita perlu menghadap Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya merasa saya ini orang berdosa, saya ini melakukan kesalahan. Justru kita harus datang kebaktian. Justru kita harus mengikuti ibadah. Justru harusnya kita bersaat teduh. Semakin rajin berdoa, semakin rajin baca firman Tuhan. Bukan malah gak mau bertemu Tuhan karena saya gak layak. Salah benar, bagian Allah gak usah diambil. Bagian kita justru harus datang kepadanya. Memuji, memuliakan namanya. Itu bukan bentuk kemunafikan Bapak Ibu. Saya berdosa, saya datang deh bujuk-bujuk Tuhan. Bukan. Saya berdosa, saya bersalah, saya datang deh kepada Tuhan, saya berdoa dengan tekun supaya Tuhan memaafkan saya. Bukan itu. Bukan itu pemahamannya. Yang kita lakukan itu, kenapa kita berdoa, kenapa kita membaca firman Tuhan, itu tugas kita sebagai orang percaya. Yang namanya tugasnya harus dilakukan. Kewajiban sebagai seorang yang mengaku percaya. Penghakiman itu milik Allah. Sebaik-baiknya Bapak, Ibu, dan saya melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan. Turuti. Tidak usah menghitung. Saya melakukan kesalahan 2, saya berdoa 2 kali. Tidak usah menghitung. Untuk apa? Itu Tuhan bagiannya. Kita harusnya sebanyak-banyaknya melakukan doa itu. Karena itu tugas kita. Poin yang ketiga. Ketika kita tadi sudah mengatakan bahwa kita anak-anak Allah dari kebenaran, kita sudah tahu mengenai paham dosa dan kesalahan. Ketiga yang kita mau belajar bersama dari firman Tuhan hari ini, jaminan Tuhan. Pastilah kita senang Bapak Ibu. Jikalau kita membaca firman Tuhan, jaminan-jaminan dari Tuhan, apa saja yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan kita berkata itu hari ini. Tapi ingat, ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak melakukan perintah Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, lalu tiba-tiba datang meminta kepada Tuhan, saya tidak usah melanjutkan perkataan saya. Saya rasa Bapak, Ibu, dan saya paham. Gak pernah berdoa, gak baca Alkitab, berdosa, bersalah, ujuk-ujuk datang, Tuhan saya minta rumah yang besar. Tuhan tidak berikan. Loh Tuhan kenapa tidak berikan? Mengaku salah dan berdosa saja belum. Menuruti perintah Tuhan saja belum. Memang Tuhan apakah? Di bank saja kalau kita mau punya uang, kalau kita menabung dulu. Di mana sekarang kita bisa datang minta uang langsung dikasih uang? Saya mau datang juga kalau ada. Gak ada. Kita mempunyai jaminan Tuhan memberikan apa yang kita minta ketika kita menuruti semua apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Ingat kembali bahwa mengikut perintah Tuhan bukan hanya sebatas teori. Mengikut perintah Tuhan ada prakteknya, ada tindakan nyatanya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya hanya sebatas teori berkata, saya mau memuji nama Tuhan, saya mau berdoa tiap waktu, saya mau membaca firman Tuhan sering, tapi dalam tindakannya, prakteknya nol besar, terus meminta kepada Tuhan, Tuhan gak kasih, marah-marah, marilah bercermin. Mari menelisik hati kita masing-masing, apa yang telah kita perbuat, jangan langsung menyalahkan Allah. Yang keempat, dari tadi kita berkata mengenai menuruti perintah Allah. Apa sih perintah Allah? Poinnya apa saja? Firman Tuhan kita hari ini mau mendasarkan kepada kita 2 poin penting yang harus kita ingat ketika kita berkata menuruti perintah Allah. Yang pertama
Allah memerintahkan kita, percayalah kepada Yesus Kristus. Firman-Nya ini loh, dasar kehidupan orang percaya. Yang kedua, saling mengasihilah. Terdengarnya mudah, prakteknya saya tahu. Bapak Ibu pun tahu. Pertama, percayalah kepada Kristus, jadikanlah firman-Nya sebagai dasar kehidupan kita. Yang kedua, saling mengasihilah. Beriman, percaya kepada Tuhan, harusnya dibuktikan dalam kemauan untuk mengikuti perintahnya. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Perintah Tuhan untuk lebih dahulu mengasihi orang lain. Standar manusia, orang itu mengasihi saya mengasihi dia. Tapi standar mengasihi orang Kristen, sebelum orang itu mengasihi saya sudah terlebih dahulu mengasihi dia. Orang itu menyakiti saya sudah dulu mengasihi dia. Orang itu membenci saya, bahkan membuat saya menjadi tersandung dalam banyak hal, saya mengasihi dia. Luar biasa kekristenan. Luar biasa Yesus Kristus mengajarkan kepada kita. Kita tidak diajarkan untuk mengasihi karena sebab. Kita punya tugas, perintah Tuhan, mengasihi sesama kita. Kita mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ingat Bapak Ibu, ada kata-kata dalam kebenaran. Pada ayat 18 kita juga bisa membacanya. Kita diajak untuk mengasihi dalam kebenaran. Yang kelima, yang terakhir. Kebersatuan dengan Allah. Ini juga penting. Menuruti segala perintah Tuhan, mengikuti segala perintah Allah, melakukan segala perintah Tuhan, itu adalah bentuk kebersatuan kita dengan Allah. Orang-orang yang menuruti segala perintah Allah, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dengan demikian, karya Roh Kudus dalam dirinya dinyatakan. Sekalipun roh tidak terlihat, karyanya dapat kita saksikan dalam diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, perkataan, perbuatan, tingkah laku Bapak Ibu, itu justru mau menunjukkan bahwa ada Allah dalam diri kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini masih sering menyakiti sesama, masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan dengan mudah mengatakan saya pengikut Kristus yang setia, saya anak-anak Allah. Saya kan sintua, kalau di GBKP pertua, saya kan diaken, saya kan pendeta, saya kan pelayan di gereja Tuhan. Otomatis apa yang saya lakukan itu mengikuti perintah Tuhan. Gak usah diragukan lagi. Tapi ternyata orang lain sesama bahkan keluarga yang tinggal dalam rumah kita bersedih. Merasa tersakiti oleh kita. Nah lu, ini yang salah. Yang mana? Otomatis yang salah adalah yang mengatakan dia melakukan perintah Tuhan itu. Mari melihat dalam diri kita. Apakah kita selama ini dalam perbuatan nyata kita sudah menunjukkan kebenaran firman Tuhan? Namamu siapa? Angela Siregar. Apa agamamu? Saya anak Allah, saya pengikut Kristus yang setia. Baru saya selesai ngomong gitu kepada bawahan saya misalnya, asisten saya. Kamu ini dipakai di mana ininya? Bisa mikir ngawang atau enggak kepada suami saya. Kamu mas gimana panjang kali lebar. Apakah yang tadi saya perkatakan bahwa saya anak Allah itu bisa saya pertanggungjawabkan? Orang yang keluar dari sini ternyata zong, nol besar. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua melalui firman Tuhan kita hari ini. Ayo lihat dalam diri kita. Ini harusnya teguran keras buat kita. Di mana posisi kita?
Di mana kita sedang berdiri saat ini? Apakah kita benar anak Allah? Apakah benar kita melakukan firman Tuhan, menuruti firman Allah, menuruti setiap perintah Tuhan? Atau kita selama ini hanya berkata-kata, meluarkan teori-teori yang indah, sosial media kita, Facebook, Instagram, status WA kita mengatakan mengenai roh Tuhan, mengenai Alkitab, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, tapi dalam perlakuan, perbuatan tidak ada. Di mana kita? Mari, yang bisa menjawab diri kita. Untuk bisa menjadi penurut Allah, kita harus senantiasa terhubung dengannya. Agar kehendaknya bisa kita pahami dan kita patuhi. Bangunlah hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Melalui doa-doa pribadimu, saat teduhmu, persekutuan di dalam gerejamu, kehidupan berumah tanggamu, kehidupan lingkungan dengan sesamamu. Mari. Kalau Bapak Ibu dan saya merasa mengikuti perintah Tuhan itu sulit, sukar, dan bahkan menjadi beban dalam kehidupan kita, tapi hari ini kita diajarkan, marilah mengikuti perintah Tuhan seperti jubilate minggu kita ini harus dengan hati yang penuh akan sorak-sorai, hati yang senantiasa bersuka cita. Bapak Ibu, bersukacita berbeda dengan berbahagia Bapak Ibu. Kalau sukacita itu mau ada apapun di luar kehidupan kita ini yang mengganggu kita, yang membuat kita menjadi sedih, yang membuat kita menjadi gusar, itu gak akan bisa mempengaruhi hidup kita. Kalau berbahagia bisa, tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mengakui saya bersukacita, apapun yang mengganggu itu, mau dipecat, mau gaji kita ditunda, kekurangan, mau kita kehilangan orang yang kita kasihi, mau kita diomongin orang, dijatuhin orang, tapi kalau dalam diri kita sudah ada sukacita, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Marilah, bersorak-sorailah, bersukacitalah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah percaya kepada Yesus. Perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama harus sejalan. Iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama harus sejalan. Bapak Ibu mengatakan saya mengikuti perintah Tuhan, berarti saya mengasihi sesama saya. Menutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tantangan dan godaan saat menuruti perintah Tuhan memang banyak. Pengajar palsu, ajaran-ajaran palsu luar biasa di luar sana, sedang bertumbuh, sedang berkembang dengan hebatnya. Dan bahkan membuat kita menjadi ragu, membuat kita mempertanyakan kembali. Ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Ini memang tidak mudah. Tetapi ingat, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang memampukan kita. Kita punya Tuhan Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Hari kemarin telah berlalu. Besok belum kunjung tiba. Yang ada hanya hari ini. Maka mari kita mulai. Itu quotes dari Mother Teresa. Kalau Bapak Ibu bertanya, kapan saya harus memulai untuk mengikuti, menuruti perintah Tuhan, yang ada hanya hari ini. Kemarin udah kelewatan. Ke depan, hari depan, belum tahu datang apa enggak. Belum tentu tiba. Kita tidak tahu. Yang ada hanya hari ini, saat ini. Maka dari itu mulailah dari hari ini. Setelah firman Tuhan ini kita dengar. Setelah kita mendengar apa yang diperkatakan dalam 1 Yohanes. Sekarang juga marilah mengikuti perintah Tuhan. Marilah sekarang juga. Jangan tunda lagi. Ikutilah perintah Tuhan. Tuhan Yesus pasti memampukan. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami dalam minggu pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memampukan kami, memberikan kami kesempatan. Biarkanlah firman Tuhan yang baru kami dengar ini bisa langsung kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga benar Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami adalah anak-anak Allah yang senantiasa menuruti perintah Tuhan. Bukan hanya berdasarkan perkataan kami, bukan angan-angan keinginan kami, bukan teori belaka, tapi juga dalam perbuatan nyata kami. Ketika kami mengikuti dan menuruti perintah Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami. Berkati kami Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Biarkanlah firman Tuhan ini yang menerangi jalan kami. Demi Kristus sang firman yang hidup, yang telah menerangkan hati kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sampailah kita ke dalam persembahan pengucapan syukur kita Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga yang menyatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kidung Jemaat nomor 391 bait pertama dan bait kedua mengantarkan persembahan kita. Haleluya, kini dan selamanya.
Marilah kita membawa persembahan kita dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami telah memberikan sebagian dari apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan di pagi yang indah ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya bisa menjadi perluasan kerajaan Tuhan. Berkati siapapun yang akan mengelola persembahan ini. Biarkanlah persembahan ini menjadi penghantar bagi kami untuk terus bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Membantu saudara terkasih kami, mengasihi jemaat kami maupun di luar jemaat kami. Apa yang masih ada pada kami, yang Tuhan masih titipkan ke dalam kami. Biarkanlah Tuhan Engkau yang memberkati, ajar kami untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan ini dengan hikmat, dengan hati selalu bersyukur, dengan hati selalu bersukacita. Sehingga seberapapun yang Tuhan titipkan, kami menerimanya dengan syukur yang penuh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini. Dalam kesempatan doa kami ini juga kami mau menaikkan pokok-pokok syafaat kami. Kami mau bersyukur atas ibadah yang boleh berlangsung di Minggu Jubilate ini. Bersyukur untuk para pelayan-Mu yang Tuhan sampai hari ini masih percayakan boleh melayani jemaat-Mu GPKB Cawemkareng di tempat ini. Kami mau berdoa untuk persekutuan kami Tuhan. Berkati para jemaat kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati jemaat kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam pertumbuhan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami berharap kepadamu, memohon Tuhan, tolong dengarkanlah setiap doa dari jemaat-jemaat kami ini. Doa yang mereka panjatkan, ratapan yang boleh mereka naikkan. Kami mau berdoa, mungkin mereka ada yang sampai hari ini menanti pasangan hidup mereka. Tuhan, berikanlah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Mereka yang terdampak pandemi COVID-19 ini, Tuhan, mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan mata pencarian mereka, penghasilan yang menurun, kami percaya Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang merangkul mereka. Kalau juga ada anak-anak kami yang sampai hari ini berjuang dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati mereka, berikan kerajinan, kepintaran, sehingga apapun yang mereka hasilkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yang berumah tangga menanti hadirnya keturunan, Tuhanlah yang memberkati, waktu Tuhanlah yang terjadi, bukan waktu kami. Ajar kami menanti waktu Tuhan itu dengan syukur dan sukacita. Kami dalam pekerjaan kami, dimanapun Tuhan percayakan kami berada, sebagai apapun kami, biarkanlah kami melakukannya seturut dengan perintah Tuhan. Kami menuruti semua apa yang diperkatakan firman Allah. Kami tidak mau memenangkan diri kami sendiri, tapi biarkanlah atas apa semua yang kami perbuat itu kami mengatasnamakan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa menjadi anak-anak Allah yang sejati. Kami juga mau berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini, terutama untuk Ibu Pendeta terkasih kami dalam rencana perpindahan pensiun dininya. Rencana-rencana yang boleh dia rencanakan Tuhan. Tuhan yang memberkati semua, yang mencukupkan, yang memampukan. Dalam kesehatan Tuhan lebih lagi berikan, kami memohon kepadamu. Dalam berumah tangga, kehidupan berkeluarga, Tuhan berikanlah yang terbaik, keluarga yang terus bisa mengandalkan Tuhan. Untuk para pertua, diaken, kami juga mendoakan hal yang sama.
dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, biarkanlah Tuhan yang merangkul, bahkan menggendong mereka semua untuk melewati kehidupan ini. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami dalam minggu-minggu kami ke depan. Tuhan yang memberkati setiap rencana kegiatan kami seminggu ke depan. Secara khusus dalam syafaat kami memohon kepadamu, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Berikanlah pemulihan-Mu kepada saudara-saudari terkasih kami yang hari ini dalam keadaan sakit di rumah sakit. Alvaro Karo-Karo, anak terkasih dari saudara terkasih kita, Joni Hud Karo-Karo. Sektor pelayanan Yerusalem yang terbaring sakit di rumah sakit Hermina. Begitu juga dengan Susilawati Bru Sembiring, Nande Kenika Ginting. Sektor pelayanan Tesalonika yang saat hari ini dirawat di RSUD Tangerang. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu, angkat sakit penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib. Engkaulah yang akan memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Berkati dokter, suster, siapapun yang mengambil bagian, juga keluarga yang mendampingi. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melawan sakit penyakitnya. Dan kembalikan mereka untuk berkumpul bersama dengan persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Kalau ada yang mereka keluhkan, tolong Tuhan dengar dan kabulkanlah doa mereka. Saudara-saudari terkasih kami yang dalam masa pemulihan, Bapak Lisbeth Sitepu, Petua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Nora Nande Charles Sembiring, Sambat Surbakti. Tuhan, saudara-saudara kasih kami ini dalam masa pemulihan, Tuhanlah yang memulihkan lebih, Tuhanlah yang memulihkan total, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan sehari-hari mereka kembali. Obat-obatan yang mungkin masih mereka minum, Tuhan berkati berkali lipat kekuatannya untuk menyembuhkan, memulihkan saudara terkasih kami ini. Dan juga seluruh keluarga yang mendampingi, biarkanlah mereka mendampingi dengan hati yang selalu bersyukur dan bersuka cita kepadamu. Tuhan, kami juga mau menaikkan syafaat kami dalam masa kami berdoa untuk perang kami terhadap COVID-19 ini. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang mendampingi kami. Ajar kami sebagai anak-anak Allah yang mau menaati protokol kesehatan, sehingga melalui diri kami sendiri kami memulai untuk menyelesaikan COVID-19 ini, menyelesaikan pandemi kami ini. Pemerintah, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Program vaksinasi, Tuhan juga tolong berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka yang memberikan vaksin. Sehingga kami semua bisa Tuhan divaksin dengan lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Program ini ajar kami juga untuk bisa mengikut sertakan diri kami dan keluarga kami, sehingga pandemi ini segera berlalu. Kami juga mau berdoa untuk pencarian kapal Nanggala 402 ya Tuhan. Berhari-hari kami menunggu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang akan menemukan kembali kapal ini, yang mengembalikan seluruh kru kapal kepada keluarganya. Kami memohon kepadamu, berlutut kepadamu Tuhan, tolong berikan titik terang, tolong Tuhan berikan kuasa penyertaan-Mu kepada tim SAR yang mencari, kepada mereka yang hari ini berjuang mencari kapal ini, kepada keluarga yang menunggu keluarga mereka kembali. Tuhan tolong Tuhan, mampukan keluarga yang menanti, mampukan juga para kru yang ada di dalam kapal tersebut, sehingga ketika mereka ditemukan dalam keadaan selamat, di atas semuanya itu, biarkanlah apa yang Tuhan rencanakan terjadilah. Kami hanya meminta dan memohon kepadamu, pertolongan tangan Tuhanlah yang akan membantu mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami terkasih Indonesia, Tuhan yang memampukan semua pemimpin kami dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Kami rindu damai di Indonesia kami, ajar kami menjadi pembawa damai-Mu. Untuk saudara-saudari terkasih kami muslim yang sampai hari ini masih melaksanakan ibadah puasa mereka, biarkanlah Tuhan kami juga bisa menjadi penopang yang baik bagi mereka, sesama yang baik bagi mereka, sehingga mereka menjalani puasa mereka dengan hati yang tenang dan damai bersama dengan kami. Ini kami Tuhan, doa syafaat kami.
Ini kami Tuhan yang menaikkan doa kami. Kami naikkan di bawah kaki salib Tuhanlah Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Firman yang ada dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur, menaikkan syafaat kami. Amin. Kita akan bernyanyi dari kitab Enden-Enden nomor 500 ayatnya yang pertama, jemaat mari kita bangkit berdiri. Bergua hatenu ngenca pengarapanku, polisi dewan si pengasuh paku. Malam hatiku gelu teruka bengdu, isi kapkan Tuhan kina kegeluhan. Bagai bebetuhu kegeluhan anak Tuhan, si tetap mengharapkan pergua hatenu. Berkuah hatenu ngenca pengarapanku, polisi deban si pengasuh paku. Malam hatiku gelu teruka bengdu, isi kapan Tuhan kina kegeluhan. Bagai bebetuhu kegeluhan anak Tuhan, si tetap mengharapkan berkuah hatenu. Mari kita menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Kebaktian Minggu Jubilate yang dilakukan secara streaming sudah berjalan dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang tadi kita dengar dapat berakar, bertumbuh, dan berdampak bagi kehidupan kita. Untuk itu mari kita saat teduh memohon pertolongan Tuhan untuk dapat kita melakukan kehidupan kita selanjutnya. Saat teduh, kita mulai.
Saat teduh selesai, kami mengundang jemaat untuk kembali duduk. Mari kita dengarkan beberapa penekanan dari BPMR. Kami serahkan. Terpuji Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia beribadah melalui ibadah live streaming yang diselenggarakan oleh GBKP Cengkareng. Terima kasih kepada Pendeta Angela Bru Siregar, Pertua Diaken Sektor Yerusalem, Song Leader Organis, tim multimedia, atas pelayanan kita kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian live streaming kita minggu depan akan dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Kolose dan sebagai pengkhotbah Pendeta Nyoman. Tetaplah kita setia menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan karena COVID-19 masih tetap merajalela. Dengan demikian, kami majelis mengucapkan selamat hari Minggu, sehat-sehat kita semua, dan Shalom. Dosa, oh iya lemi malam hatiku pani pepalemu aluran deku puji gelarmu berbahan meriah kalukurku ku puji kam sekedang geluku gendingku muji gelarmu aluran deku puji gelarmu berbahan meriah kalukurku ku puji kam sekedang geluku gendingku muji gelarmu. Kalukurku ku puji kam sekedang geluku gendingku muji gelarmu aluran deku puji gelarmu berbahan meriah kalukurku ku puji kam sekedang geluku gendingku muji gelarmu ku puji kam sekedang